Santapan Harian Sabtu 29 Agustus 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-10. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-5. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, bukalah pintu hati kami agar firman-Mu tinggal dengan leluasa. Jadikan hidup kami tempat kemuliaan-Mu dinyatakan. Di dalam kasih-Mu ya Yesus, kami memohon. Amin. 2 Samuel 10 ayat 1-5. Sesudah itu Raja Bani Amon meninggal dan Hanun putranya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, "Aku akan menunjukkan kesetiaan kepada Hanun bin Nahas, seperti ayahnya telah menunjukkan kesetiaan kepadaku." Sebab itu Daud mengirim pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya atas kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon kepada Hanun tuan mereka, "Menurutmu apakah Daud hendak menghormati ayahmu dengan mengutus orang-orang kepadamu untuk menyatakan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki kota ini, untuk memata-matai dan menjungkir balikannya? Maka Daud mengutus pegawai-pegawainya kepadamu." Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka, lalu dilepasnya mereka pergi. Ketika hal ini diberitahukan kepada Daud, ia menyuruh orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, "Tinggallah di Yeriko sampai janggutmu tumbuh, kemudian datanglah kembali." Sahabat Scripture Union Indonesia, kasih yang tulus kadang dibalas dengan luka. Kita bermaksud menghargai, tetapi kita justru dituduh punya maksud tersembunyi. Saat hal itu terjadi, kita bisa menjadi ragu untuk berbuat baik lagi. Ketulusan sejati memang sering diuji melalui kesalahpahaman. Daud berniat menunjukkan kebaikan kepada Hanun, karena ayah Hanun pernah berbuat baik padanya. Niat itu seharusnya menjadi tanda persahabatan dan penghargaan. Namun, para pembesar Amon justru menuduh Daud mengirim mata-mata untuk memata-matai negeri mereka. Fitnah itu membuat Hanun mempermalukan para utusan Daud dengan mencukur janggut dan merobek pakaian mereka. Pada masa itu tindakan seperti itu bukan sekedar penghinaan fisik, tetapi pelecehan terhadap martabat dan kehormatan bangsa. Namun Daud tidak langsung membalas dengan kemarahan. Ia tidak seketika menyerang, tetapi terlebih dahulu memulihkan harga diri para utusannya. Ia tahu bahwa emosi sesaat tidak akan membawa keadilan. Ketika bangsa Amon menyewa pasukan Aram untuk menyerang Israel, Daud mengutus Yoab maju dengan segenap pasukan pahlawan. Meski jumlah musuh lebih besar, mereka tetap percaya kepada Tuhan karena mereka tahu Tuhan yang memberi kemenangan besar kepada Israel. Daud menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dari kisah Daud, kita belajar bahwa ketulusan tidak perlu pembuktian manusia. Sebab Tuhan sendirilah yang menilai dan membela hati yang tulus. Ia melihat setiap niat dan ketulusan di balik tindakan kita. Janganlah berhenti berbuat baik hanya karena kita disalahpahami. Dunia bisa menuduh,
memfitnah, bahkan mempermalukan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah salah menilai hati. Saat kita tetap memilih berbuat baik, meskipun difitnah, Tuhan akan memulihkan, membela, dan memberi kita kemenangan pada waktu yang tepat. Teruslah menabur kasih, karena kebaikan yang ditabur dengan hati murni dan tulus tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kristus Sang Sumber Kasih, ajarlah kami terus menabur kebaikan, meski tidak selalu terlihat dan dihargai. Jadikanlah setiap perkataan, tindakan, dan kepedulian kami menjadi benih kasih yang menghadirkan harapan serta memuliakan nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.